Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sesuatu yang spesial bagi teman-teman semua. Hari ini Mimin akan nge-review ulang series Prison Break. Ya, teman-teman gak salah karena pintu teater 1 akan ngebahas lagi tapi akan sedikit berbeda. Karena kualitas yang lebih baik daripada video-video yang dulu Mimin upload. Karena pada saat itu 2 tahun yang lalu Mimin masih ngerintis, editan masih seadanya, ngerekam masih seadanya. Nah sekarang dengan upgrade tools atau alat-alat yang lebih baik, kita akan ngegarap dengan visual dan audio yang lebih memanjakan bagi mata dan telinga teman-teman semua. Oke, bagaimana keseruan series Prison Break? Kita akan bernostalgia teman-teman semua. Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan T-Bag yang mengancam kepada Scofield dengan menggunakan pisau. T-Bag menuntut untuk bisa keluar dari penjara, namun mau diancam bagaimanapun juga jalan keluar mereka sudah tertutup. Di satu sisi Burrow pun mencoba mendobrak dari atas, namun Dr. Sarah datang. Ia harus pura-pura habis muntah di sana. Saat melihat Burrow yang tidak mau diam, sipir pun memborgol Burrow. Sipir yang mendengar suara gaduh datang menghampiri ruangan tersebut dan masuk ke sana. Tim kabur pun bersembunyi. Untungnya sipir keluar dan tim kabur memutuskan untuk mundur dan kembali ke gudang. Sipir itu kembali dan mereka sudah berhasil lolos. Di luar, Bellick yang akan pulang ke rumah baru ingat dengan para pekerja yang masih di gudang dan mencoba untuk mengecek sudah sejauh mana progres kerja mereka. Tim kabur pun satu persatu keluar dari lubang. Namun DB Cooper kakinya tersangkut dan tak sempat naik. Dan Bellick pun datang. Ia membuka pintunya dan menanyakan kenapa kerja kalian lama sekali. Ia pun menyuruhnya mereka berempat untuk bubar dan kembali ke sel. Saat Bellick sudah keluar, ia baru tersadar. Tunggu. Kenapa cuma 4 orang? Padahal tadi sore ada 5 orang di sana. Ia pun kembali ke gudang dan untungnya DB Cooper sudah kembali. Bellick pun pergi. Mereka selamat, namun mereka kesal sejadi-jadinya karena rencana kaburnya gagal berantakan. Lanjut, Scofield gelisah karena 16 jam lagi Burrow akan dieksekusi. Hanya ada satu orang yang bisa menghentikan eksekusi ini, yaitu adalah Dr. Sarah. Scofield meminta kepada Dr. Sarah untuk bisa bicara kepada Burrow. Dr. Sarah mencoba membujuk sipir, tapi hal itu tidak bisa. Scofield memohon kepada Dr. Sarah untuk membujuk ayahnya yang seorang gubernur untuk meminta gerasi. Scofield berkata Burrow tidak bersalah. Ia meminta Sarah untuk datang ke pengacaranya Burrow yaitu Veronica untuk menjelaskan kebenaran yang terjadi. Dr. Sarah pun mempertimbangkan hal tersebut. Lanjut. Nick dan Burrow meminta kepada rekannya seorang hakim untuk mau mendengar bukti-bukti terbaru. Ia dipersilahkan selama 15 menit sore ini datang ke persidangan. Di halaman, DB Cooper berkata bahwa dahulu pernah terjadi sebuah kasus yaitu ada orang yang akan dieksekusi mati. Namun saat eksekusi listriknya mati dan proses eksekusi itu diundur menjadi 3 minggu kemudian. Mendengar hal tersebut, Scofield pergi ke lorong dan mencari seekor tikus dan menangkapnya. Dr. Sarah datang ke sel Burrow untuk memastikan kondisi fisik Burrow siap untuk dieksekusi mati. Burrow mengatakan kepada Dr. Sarah sebuah permohonan. Ketika aku mati, tolong jaga adikku. Dr. Sarah hanya bisa terbengong. David makan bersama dengan Bellick dan menceritakan semua yang terjadi di penjara. Kini ia jadi mata-matanya Bellick. Tapi karena David tak memiliki info tentang Scofield, ia pun diusir. Tapi David di sini baru ingat bahwa ia mendengar percakapan DB Cooper dan Scofield tentang kisah kursi listrik yang gagal. Mendengar hal itu, Bellick meminta kepada petugas untuk memastikan kursi listriknya kembali. Dan benar, ternyata kursi listriknya tidak menyala. Sucre berkata apa rencana kita selanjutnya. Entahlah, Scofield hanya bisa terpikir tentang eksekusi malam ini.
Di persidangan dadakan, Veronica membeberkan bukti-bukti Burrow tidak bersalah, tapi buktinya tersebut tidaklah kuat. Veronica punya saksi, namun saksi itu hilang, dan saksi itu telah tewas. Veronica punya bukti fisik rekaman, namun itu pun sudah rusak. Di sisi lain, pengacara dari pihak korban pun memiliki argumen yang lebih kuat. Mereka pun kalah debat dan hakim menyatakan banding ditolak. Lanjut, Bellick memeriksa ke ruang listrik dan ternyata di sana terdapat seekor tikus yang menjadi penyebabnya. Lalu Bellick berkata kepada teknisi meminta agar daya kejut listrik diatur, sehingga pembunuh kakak wakil presiden merasakan sakitnya lebih lama. Sungguh keji memang si Bellick ini. Scofield dipanggil oleh Bellick untuk mendapatkan kunjungan terakhir kalinya untuk menemui kakaknya sebelum eksekusi. Lampu penjara tiba-tiba redup. Scofield menyadari bahwa sipir penjara telah memperbaiki kursi listrik tersebut. Scofield pun datang menemui Burrow untuk kunjungan terakhirnya. Burrow meminta kepada Scofield untuk jangan membahas lagi rencana kaburnya. Burrow berkata ia sudah pasrah. Ia sekarang hanya ingin menikmati detik-detik terakhirnya bersama adiknya. LJ marah ingin bertemu dengan ayahnya di penjara. Namun hal itu tidak bisa karena LJ masih menjadi seorang buronan. Tak lama berselang ada yang mengetuk apartemen tersebut dan ternyata itu adalah Dr. Sarah. Veronica datang ke penjara dan mengatakan ia kalah di pengadilan. Scofield pun semakin putus asa. Kini Dr. Sarah percaya bahwa Burrow tidak bersalah dan ia mendatangi ayahnya untuk membujuknya mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Sang gubernur pun akan membacanya dan mempertimbangkan hal tersebut. Lanjut, Pop pun datang ke selnya Burrow dan berkata eksekusi dimulai. Burrow pun dikirim ke ruang eksekusi. Tapi tiba-tiba sipir berkata ada telepon untuk Pop dari sang gubernur. Gubernur pun mengatakan sesuatu dan semua di sana harap-harap cemas dengan keputusan tersebut. Dan ternyata eksekusi Burrow akan terus berlanjut. Gerasi yang diajukan oleh Dr. Sarah tidak diterima. Mereka semua kecewa dan berpamitan untuk yang terakhir kalinya. Dan eksekusi pun dimulai. Eksekusi Burrow tepat dimulai pukul 12.00. Terlihat kepala Burrow yang dibasahi oleh air agar aliran listrik bisa mengalir secara baik. Scofield dan Veronica melihat eksekusinya di hadapannya, tapi tiba-tiba Burrow berkata sesuatu. Ia melihat seorang pria misterius. Burrow berkata, "Itu dia." Berbaliklah Scofield, dan eksekusi pun dimulai. Scofield bingung apa yang terjadi dan apa yang Burrow katakan. Di ruang tunggu, Veronica dan Scofield sedih dan Pop datang memberikan ucapan bela sungkawa. Tapi tiba-tiba Burrow keluar dari sana dan masih hidup. Pop berkata hakim menelpon dan berkata untuk menunda eksekusinya karena ia mendapatkan bukti baru. Scofield bertanya seberapa lama itu ditunda. Pop tak bisa menentukannya. Dan saat semua sudah keluar, Burrow berkata, "Tadi ada ayah di sana." Scofield berkata itu tidak mungkin karena di sana hanya ada aku dan Veronica dan juga reporter. Burrow berkata, "Kau tidak akan mengenali wajahnya ayah." Scofield membantah meskipun ia telah meninggalkan kita selama 30 tahun, 30 kali puasa, 30 kali lebaran, ayah nggak pulang-pulang, tapi Scofield yakin mengenal wajah ayah. Yang jadi pertanyaan untuk apa ia kembali pada detik-detik terakhir eksekusi Burrow. Lanjut, Wakil Presiden sangat kesal karena eksekusinya tidak terjadi. Kellerman menjelaskan ada orang yang tak dikenal memberikan sebuah informasi baru, dan orang itu bukanlah Nick atau Veronica. Kellerman berkata bisa jadi ada kebocoran data dari company kita. Lanjut, sang hakim memberikan kejelasan kenapa ia membatalkan eksekusi tersebut. Ada orang tak dikenal mengirim surat ini di depan kantornya. Terlihat riwayat kesehatan statement sang korban penembakan. Saat diotopsi, ia memiliki usus buntu yang normal. Namun hal itu bertentangan dengan riwayat yang ketika di umur 12 tahun, ia pernah operasi usus buntu. Sang hakim berkata kita akan melakukan penggalian kembali jenazah untuk memastikan apakah benar jasad itu adalah jasad statement.
Di sel, Scofield berkata tidak akan tinggal diam. Ia berkata akan kembali bekerja menyusun strategi yang baru. Scofield melihat tato di punggungnya dengan pantulan cermin untuk mencari jalan baru. Burrow bertanya kepada Pop siapa saja yang berada di ruangan eksekusi. Di sana hanya ada Scofield, Veronica, 3 orang reporter, 2 wanita, dan 1 pria. Pria itu bernama William Prahl. Namun Burrow tidak mengenal nama itu karena bukan itu nama ayahnya. Nampak kali ini penjara sedang berada di musim dingin dan salju berada di mana-mana di halaman. Tim kabur berkumpul untuk berdiskusi misi kabur dari penjara part 2. Scofield berkata kali ini kita akan masuk rumah sakit lewat bangsal kejiwaan. Tapi gorong-gorong jalan dari gudang menuju bangsal kejiwaan hanyalah setengah jalan. Dan sisanya kita harus berjalan di atas tanah dan inilah masalah utamanya. Di sel, Sucre melihat orang yang suka mengantarkan pakaian laundry dan ia memiliki ide. Melihat Nick, Veronica, dan pengacara dari Statement datang ke pemakaman dan mengambil jenazah Statement di sana. Lanjut, Sucre mendatangi pria laundry. Perkenalkan, dia adalah Sanchez. Dia adalah sepupu dari Sucre. Sucre meminta sesuatu kepada Sanchez, namun Sanchez ragu takut ketahuan. Ia akan memikirkannya kembali. Lantas apa ya kira-kira yang Sucre minta? Lanjut, Burrow mimpi ketika ia masih kecil, ia pernah diajak oleh ayahnya menonton pertandingan baseball tim kesukaan ayahnya dan menyadari itu bernama Prahl. Sama seperti nama reporter yang dikatakan Pop tadi. Sanchez akhirnya melakukan permintaan Sucre. Dia memberikan sebuah baju. Sanchez meminta agar besok harus dikembalikan lagi. Namun, baju apakah itu? Kembali ke gudang, para pekerja melakukan aktivitasnya kembali. Bellick datang ke gudang, T-Bag memberikan kode. Namun tak sengaja Franklin membuat lubang di dinding yang isinya adalah hasil galian yang mereka sembunyikan. Ia pun menutupnya dengan sepatu. Namun Bellick memerintahkan untuk bekerja. Franklin tidak bisa meninggalkan kakinya karena akan bocor galian tersebut. Namun D.B. Cooper menolongnya. Mereka selamat dan Bellick kembali. Namun D.B. Cooper melepaskan kakinya. Tembok itu pun jebol, mereka segera memasukkannya ke dalam lubang. Di saat bersamaan datang sipir lain akan masuk, namun T-Bag berhasil mencegahnya dan hampir saja mereka ketahuan. Di sel, Scofield berkata kepada Sucre bahwa gorong-gorong di bangsal kejiwaan sangatlah kompleks, akan mudah tersesat. Scofield beraksi ke gorong-gorong dan menuju ke halaman, dan ia memakai bajunya tersebut. Dan baju itu adalah seragam sipir. Lampu menyala, namun Scofield dengan santainya tinggal melambaikan tangannya. Ia masuk ke bangsal kejiwaan dan izin untuk memakai toilet di sana. Ia pun masuk dan mencari sebuah jalan. Ia pun menemukannya. Saat akan kembali, ia ketahuan oleh sang penjaga, tapi Scofield mengelak karena ia tersesat, dan ia pun lolos. Di ruang otopsi, sang dokter berkata bahwa gigi sang jenazah sangat cocok dari giginya Statement. Mereka berkata itu tidak mungkin. Mereka keluar dan ada wakil presiden di sana yang berkata, apakah kau puas dengan yang kau kerjakan selama ini? Mereka pun mengabaikannya. Scofield akhirnya OTW kembali ke selnya. Namun di perjalanan, tak sengaja ia bertemu dengan seorang sipir di sana. Scofield pun bersembunyi, dan tak sengaja pula punggungnya menyentuh pipa panas. Scofield kembali dan terlihat luka bakar yang cukup parah. Sampai-sampai seragamnya menempel ke kulitnya. Sucre pun menarik paksa seragam tersebut. Scofield pun masuk rumah sakit dan ia mendapatkan operasi kecil. Sucre dipanggil ke ruangan Pop dan menyangka Sucre lah yang melukai Scofield. Tapi Sucre membantah hal itu. Ia berkata Scofield sudah berkeringat sedari awal ia masuk ke dalam sel. Dokter Sarah pun menanyakan hal yang sama, tapi Scofield enggan untuk menjawab.
Sucre mengembalikan seragamnya dan langsung sang sipir datang untuk meminta seragamnya. Ia marah karena seragamnya bolong dan Sanchez beralibi bahwa seragamnya kelamaan saat mengangkat setrikaan. Kellerman dan rekannya mencoba melihat ruangan CCTV di kantor sang hakim. Mereka ingin mencari tahu siapakah yang telah mengirim riwayat kesehatan Stedman. Dan ternyata itu adalah ayahnya Burrow. Dokter Sarah kepada rekannya berkata bahwa ia menemukan sebuah kain yang berasal dari seragam penjara saat mengoperasi punggung Scofield. Scofield kesal dan dia membuka perbannya. Dan terdapat masalah di sana. Ia kehilangan tatonya yaitu denah kompleks bangsal penjara. Dan nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang masa lalu dari para penghuni Fox River. 3 tahun yang lalu, Burrow sedang nampak di luar apartemennya tak bisa masuk ke dalam. Scofield datang dan memberikan kuncinya yang terjatuh di jalan. Scofield di sini tak suka dengan kebiasaan kakaknya yang ceroboh. Burrow masuk ke apartemennya dan ternyata di sana sudah ada Crab Simon dan ia menagih hutangnya. Di luar jendela ada seseorang yang memotret dan mencatat pakaian yang dikenakan oleh Burrow. Burrow diperintah untuk membunuh seseorang. Sebagai balasannya hutangnya sebesar $90.000 akan dianggap lunas. Burrow pun diberikan kertas yang berisi nama target pembunuhan. Dan itu adalah kakak wakil presiden. Scofield bertemu dengan Veronica di bar dan Veronica menanyakan kabar mantan pacarnya Burrow. Veronica yang dalam kondisi setengah mabuk masuk ke apartemennya Scofield dan menggoda Scofield. Hampir-hampir mereka kecolongan, tiba-tiba telepon berbunyi dan telepon itu dari Burrow. Scofield mengabaikan telepon tersebut. Di sisi lain, Burrow yang sedang galau apakah ia harus membunuh atau tidak menelpon Scofield untuk meminta pertolongan karena ia dalam kondisi terlilit oleh hutang. Scofield yang tahu Veronica bekas kakaknya menolak melanjutkannya dan ia menyuruh Veronica untuk pulang. Karena Scofield yang tak kunjung menjawab, Burrow pun dengan bulat akan melakukan tugasnya. Dengan terpaksa Burrow menghampiri sang target dan ternyata target sudah tewas sedari awal. Di ruang CCTV, agen Kellerman terlihat sudah menunggu rekaman tersebut. Burrow berlari dan ia tak sengaja menabrak Sucre. Sucre di sini baru jatuh cinta kepada Marie Cruz, mereka belum berpacaran. Dan terlihat ada Sanchez, sang tukang laundry penjara di sana, bersama dengan kekasih barunya Marie Cruz di masa depan. Ternyata dia pria yang suka makan temannya sendiri. Lalu scene berganti, Dokter Sarah yang masih bekerja di rumah sakit luar penjara. Terlihat ia sedang gelisah dan ia pergi ke ruang obat untuk mengambil morfin. Dan ia pun menyuntikannya. Ternyata Dokter Sarah dulunya adalah seorang pemakai narkoboy. Kemudian scene berganti ke Kuwait. Disinilah Franklin berasal. Ternyata Franklin adalah seorang mantan pasukan khusus militer di Kuwait. Ia diberikan tugas baru yaitu tugas menjaga tahanan. Lanjut, Veronica mendatangi Scofield yang sedang di kantornya. Ia memberitahu bahwa Burrow menjadi tersangka kasus pembunuhan. Scofield pun mendatanginya ke penjara dan Burrow berkata ia tak melakukan pembunuhan tersebut. Ia dijebak. Scofield berkata, "Aku kecewa kepada kakakku. Kau memang orang yang sangat kacau. Saat ibu meninggal dan kita mendapatkan asuransi, aku gunakan setengahnya itu untuk bisa kuliah hingga lulus dan menjadi arsitek seperti sekarang. Namun lihatlah dirimu, kau gunakan setengahnya lagi untuk apa?" Burrow berkata ini tak seperti yang kau lihat. Di kantor, Scofield berbicara kekesalannya kepada kakaknya yaitu ke Veronica. Ia berkata untuk apa dia meminjam uang sebesar $90.000 kepada Crab Simon. Pasti untuk foya-foya, mabuk, dan narkoboy. Veronica mengungkapkan kebenaran yang ditutup-tutupi selama ini. Ia berkata uang $90.000 itu adalah untuk dirimu Scofield untuk membiayai seluruh keperluan kuliahmu. Saat ibumu meninggal sebenarnya ia tidak mendapatkan asuransinya. Burrow merekayasa agar engkau mau menerima uang $90.000.
Scofield pun terkaget mendengar hal tersebut dan ternyata Burrow adalah seorang kakak yang perhatian kepada dirinya. Scofield meminta maaf atas semua yang terjadi dan ia meminta maaf atas kejadian malam itu yang dengan sengaja tak mengangkat teleponnya. Scofield berkata, "Sekarang aku percaya kepadamu bahwa kau tak membunuh, tapi aku bingung bagaimana penjelasan dari kamera CCTV." Terdakwa Burrow disidang dan ia divonis bersalah oleh sang hakim. Lanjut, Sucre dihasut temannya untuk mengajak Marie Cruz makan malam mewah. Sucre yang tak punya uang mencoba merampok sebuah toko dan ia hanya merampok uang yang ia butuhkan saja. Scene berpindah, Dr. Sarah yang masih berpacaran kala itu terlihat sedang dalam pengaruh obat. Sumpah, pasangan yang gak cocok banget. Jelas nih, Dr. Sarah udah paling cocok sama si Scofield. Lanjut, tiba-tiba terlihat ada kecelakaan di sana. Dr. Sarah menghampiri, tapi Dr. Sarah tidak bisa berbuat apa-apa karena masih dalam pengaruh obat. Lanjut, Franklin yang kini bertugas di penjara melihat para sipir yang sedang menyiksa para tahanan. Franklin melapor ketidaksetujuannya atas penganiayaan terhadap sipil. Dan Franklin dipulangkan secara tidak hormat oleh atasannya karena ia tak sejalan dengan perlakuan para militer. Franklin tiba di Amerika dan berbicara dengan adik iparnya untuk meminta lowongan kerja. Ia ditawari untuk menjadi supir truk yang mengangkut barang ilegal. Ia pun menerimanya. Franklin yang kini menjadi supir truk ilegal harus pasrah karena aksinya ketahuan oleh polisi. Scofield berkunjung ke tempat Burrow, ia ditahan sementara dan ia diberitahu bahwa ia akan dipindahkan ke penjara yang bernama Fox River. Scofield pun tersenyum dan memiliki ide. Scofield datang ke kantornya dan mengambil arsip bangunan Fox River. Sucre mengatakan kepada teman-temannya ia akan melamar Marie Cruz. Dan si rekannya ini mengatakan kau harus membeli cincin yang mahal untuknya. Scofield pun melakukan aksi perampokannya kembali. Saat merampok ia meminta uang yang lebih dan saat akan keluar ternyata polisi sudah menunggunya di luar. Dan ternyata ia dijebak oleh sahabatnya sendiri. Wakil Presiden berbincang kepada Kellerman tentang sebuah tempat tinggal mewah. Dr. Sarah sedang berkumpul bersama rekan-rekannya dan bercerita bahwa ia kini telah berhasil menahan untuk tidak memakai narkoboy lagi. Ternyata di sini ada Bellick, ia menghampiri Dr. Sarah untuk menawarkan dirinya kerja di penjara karena mereka sedang membutuhkan seorang dokter. Kemudian scene berpindah. Di sini kita diperlihatkan T-Bag mendatangi rumah pacarnya. Ia pun dengan penuh canda tawa bermain bersama anak-anaknya. Tapi tak sengaja pacarnya melihat buronan di TV yang melakukan pencabulan dan pembunuhan terhadap anak-anak dan wajah T-Bag berada di sana. Penyusunan strategi dimulai. Scofield mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Fox River. Lalu datanglah mbak-mbak Shopee Food membawa pesan makanannya dan terlihat badannya yang penuh dengan tato. Scofield pun terinspirasi menyalin seluruh rencananya dalam bentuk tato. Lanjut, pacarnya T-Bag datang ke penjara dan mengungkapkan kekecewaannya selama ini. T-Bag berkata, sebenarnya akulah yang seharusnya merasa dikhianati. Aku sudah bertobat hari ini dan mencoba untuk tidak melakukan pencabulan lagi saat aku bertemu dengan dirimu. Tapi apa yang kau lakukan membuat sisi jahatku kembali lagi. Ingat, suatu hari aku akan terbebas dari penjara dan aku tidak akan pernah lupa bagaimana bentuk tangga depan rumahmu. Kemudian, scene berpindah ke suatu rumah besar di sebuah tempat yang sunyi. Terlihat wakil presiden sedang menyiapkan minuman. Lalu ia memberikan minuman tersebut dan ternyata pria itu adalah kakaknya Stedman. Benar, dia masih hidup selama ini. Halo Sobat Pentatiter Satu, saya Michael Scofield. Gimana kabarnya? Pasti kalian odar pada tidak sabar nunggu episode selanjutnya kan? Tenang, kalian bisa nonton lebih awal dibanding penonton biasa. Kini di channel Pentatiter Satu terdapat fitur membership. Ya, betul kata Om Scofield. Jadi teman-teman bisa nonton lebih awal episode selanjutnya dengan cara berlangganan, harganya cuma 10.000 aja.
dan bisa bayar pakai GoPay dan ShopeePay. Jadi langsung aja teman-teman tinggal join dengan cara seperti ini. Untuk mempermudah, Mimin siapin linknya di bawah. Kalian tinggal klik aja. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.